Shalom, selamat hari Minggu. Di Minggu ke-16 setelah Trinitatis ini, kita kembali ke hadirat Tuhan untuk membesarkan muliakan Dia serta melimpahnya karena kasih pertolongan yang Dia telah curahkan bagi kita di hari ini. Baik, masing-masing kita mempersiapkan hati tubuh roh kita dalam saat teduh kita mulai. Selesai kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan ayat kedua, dan nanti ayat kedua Bapak Ibu bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus saling langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, supaya kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Sebab itu berikanlah kepada kami hati yang suci, agar kami dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami agar kami tetap di dalam Engkau dan firman-Mu, karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan sebagai Kristen, namun sebelumnya kita persiapkan hati tubuh roh kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 9 ayat 4 dan ayat yang ke-5.
Ibu, Saudaraku, firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah bagi kita tertulis dalam Lukas 14 ayat 12 hingga 14. Baiklah kita membuka Alkitab kita dan sama-sama mengikuti dalam hati pembacaan firman Tuhan berikut ini. Lukas 14 ayat 12 hingga 14 di bawah perikop. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang ataupun perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pulang, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan kau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita aminkan pembacaan firman Tuhan bernyanyi dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 190 ayat yang kedua. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. Apakah ada yang berakal budi? Tetapi kecenderungan manusia adalah menyeleweng dan berlaku bejat. Kita semua tidak menyadari kalau kita telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu pemurah. Dia akan mengubah kutuk dan menggantikan dengan berkat jika kita datang mendekat kepada-Nya dan menyesali segala perbuatan yang melawan perintah Tuhan. Tuhan itu setia dan adil. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dan memohon pengampunannya. Kami jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Marilah kita mengambil saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran dalam diri kami dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum. Kami tiada memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami. Dan saudara-saudara kami tiada kami kasih seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu wajarlah kami kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, minta ampun kepadamu dan meminta belas kasihan. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami itu, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan kami, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita aminkan pengakuan dosa dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa kita, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru bagi kita di hari yang berbahagia ini, yakni dari Efesus 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin.
Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman dan mempersiapkannya. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 209 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara, kita akan masuk dalam pengakuan iman. Mari kita bersama-sama, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk warta gereja dan juga doa syafaat akan dibawakan oleh keluarga masing-masing dan dibaca dalam tata ibadah kita. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita dengan sepenuh hati memohon dari Tuhan
melalui hambanya, dan kita sambut melalui Kidung Jemaat nomor 432 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas segala berkat dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kesehatan, kehidupan masih kami rasakan sampai pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah minggu saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami hanya tertuju padamu saja ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar.
Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba, yang artinya bahwa sebuah kebaikan dibalaskan dengan kejahatan. Hal demikian tentu sering kita dengar terjadi dalam kehidupan ini, sehingga muncul peribahasa itu. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang jarang terjadi adalah justru kebalikannya. Dan itulah yang kita jumpai dalam nats khotbah kita pada saat ini, yaitu air tuba dibalas dengan air susu. Sebuah kejahatan yang dibalas dengan kebaikan, yang dimana Raja Daud menunjukkan kasihnya kepada keluarga dari seorang raja, di mana raja ini pernah berlaku jahat kepada dia, yaitu Raja Saul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Saul masih hidup, dia sangat membenci, dia sangat iri dengan kehadiran Daud. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 30. Di situ dikisahkan dan diceritakan tentang mengapa Saul membenci Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena bencinya, karena irinya Saul kepada Daud, sehingga ia sering membunuh Daud dan bahkan hendak ingin membunuh dia. Namun meskipun demikian, perlakuan jahat yang pernah dirancang, yang pernah dilakukan Saul sewaktu ia masih hidup, tetapi Daud tidak pernah menaruh dan membalaskan dendamnya, termasuk kepada keturunan dan keluarga Saul. Malah Daud bersahabat baik dengan salah seorang anak Saul, yaitu yang bernama Yonatan. Bahkan Daud dan Yonatan mengikat suatu perjanjian, di mana perjanjian itu ialah bahwa mereka harus saling mengasihi sebagaimana layaknya seorang saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud telah menjadi raja menggantikan Saul, yang dimana Saul dan beserta anak-anaknya telah meninggal dalam sebuah peperangan melawan Filistin. Dan ketika Daud diangkat menjadi seorang raja menggantikan Saul, Daud pun teringat kepada keluarga Saul, dan ia hendak menunjukkan kasihnya kepada keluarga Saul. Itu terjadi karena Yonatan adalah sahabat baiknya. Kemudian bertanyalah Daud kepada pegawai-pegawainya. Daud bertanya demikian, "Masih adakah yang tinggal dari keluarga Saul?" Setelah pegawai-pegawainya menelusuri pertanyaan Saul atau pertanyaan Daud, maka ditemukanlah bahwa keluarga Saul masih memiliki seorang hamba, yaitu yang bernama Ziba. Kemudian disuruhlah Ziba untuk dipanggil menghadap Daud. Dan Daud pun bertanya kepada Ziba, hambanya itu, hamba Saul itu, "Masih adakah keluarga atau keturunan Saul yang masih tinggal atau yang masih hidup?" Lalu Ziba memberi jawaban bahwa keturunan Saul masih ada yang hidup, yaitu seorang anak laki-laki dari Yonatan yang bernama Mephiboset.
Mephibosetlah satu-satunya keturunan Saul yang masih hidup, yaitu cucu dari Saul. Tetapi Mephiboset ini dalam keadaan disabilitas, yaitu kakinya cacat. Setelah mendengar bahwa masih ada Mephiboset dari keluarga Saul, lalu Daud menyuruh pegawainya untuk menjemputnya. Setelah Mephiboset bin Yonatan bin Saul tiba di sana dan menghadap Daud, ia pun sujud dan menyembah dengan rasa ketakutan. Mengapa ia ketakutan? Mengapa Mephiboset mengalami takut? Karena biasanya bahwa dari keturunan raja-raja sebelumnya haruslah dihilangkan, sehingga ia takut. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud berkata kepada Mephiboset, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu, bahwa aku akan mengembalikan segala ladang Saul nenekmu, dan engkau juga tetap makan sehidangan dengan aku," kata Daud. Artinya, jikalau kita bayangkan sehidangan satu meja makan terhadap seorang raja, artinya bahwa dia adalah sebagai anggota keluarga. Mendengar perkataan Daud itu, sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Perkataan Mephiboset tentang anjing mati itu adalah menggambarkan dirinya seperti binatang najis yang tidak berharga lagi, seperti tidak layak menerima penghormatan, bahwa ia merasa minder, merasa tidak berguna lagi, dan merasa tidak dapat melakukan apa-apa dikarenakan hidupnya hidup di dalam disabilitas pada saat itu. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Daud justru memberikan kasihnya kepada Mephiboset agar Mephiboset tidak takut, agar Mephiboset dapat hidup dengan nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlakuan Daud inilah tadi yang disebut dengan air tuba dibalas dengan air susu, bahwa sebuah kejahatan yang dibalas dengan kebaikan. Meskipun dulu nenek dari Mephiboset, yaitu Saul, yang sering merancang dan melakukan atau berlaku jahat kepada Daud dan hendak berniat membunuh Daud, tetapi Daud tidak dendam, tidak membalasnya. Walaupun sebenarnya Daud banyak kesempatan untuk menghabisi, untuk menumpaskan semua keturunan Saul yang berlaku jahat terhadap dia, sebagaimana yang lazimnya terjadi pada kerajaan-kerajaan lain pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tidak melakukan seperti itu. Malah ia akan menunjukkan kasih yang dari Allah kepada keluarga Saul. Dan dengan niat baik itulah yang akan Daud lakukan kepada Mephiboset, sebagaimana yang disaksikan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dari kesaksian melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, maka pesan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita, yang pertama, janganlah takut, sebab Tuhan mengasihi kita. Janganlah takut, sebab Tuhan mengasihi kita. Perkataan Daud yang mengatakan, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, dan seterusnya. Itu artinya Daud meyakinkan Mephiboset bahwa pemanggilannya untuk datang menghadap Daud, yaitu untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap dia, dengan akan mengembalikan segala ladang Saul neneknya, dan tetap akan makan sehidangan dengan Daud. Sikap Daud yang menunjukkan kasih kepada Mephiboset adalah sekaligus juga mengingatkan kita tentang kasih Allah bagi kita, bahwa meskipun sebelumnya kita tidak layak datang ke hadapan Tuhan, kita tidak berharga karena dosa-dosa kita,
namun karena kasih Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus, dosa-dosa kita pun ditebus. Kemudian kita diundang untuk datang kepadanya, serta disambut sebagai anak-anaknya yang kelak akan menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Bagaimanapun keterpurukan kita di dalam dunia ini, apapun status kita di dunia yang sementara ini, tetapi Tuhan sungguh peduli untuk mengasihi, untuk menolong, bahkan memberkati, asalkan kita percaya kepada Tuhan kita, serta bertobat dari segala yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacitalah dan peliharalah persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dan kita turut meneladani Yesus Kristus, yakni menjadi pembawa sukacita, menjadi pembawa rasa aman, pembawa sukacita dan pembawa rasa aman bagi keluarga, pembawa rasa aman bagi sesama kita, dan bahkan bagi sesama kita yang mengalami disabilitas sekalipun. Sebagaimana tema minggu bagi kita pada saat ini, yaitu kepedulian terhadap disabilitas. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Daud, yakni memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada Mephiboset, bukan membuatnya ketakutan. Ketika Mephiboset merasa dirinya seperti yang dikatakannya dalam ayat 8, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bahwa ia merasa sangat-sangat minder, merasa sangat tidak layak, dan merasa tidak berguna dalam hidupnya. Tetapi Daud menunjukkan kepeduliannya dengan tidak membiarkan dia merasa ketakutan oleh keminderannya, dan membuat Mephiboset menjadi lebih berharga dan menjadi lebih berarti di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang boleh kita ambil melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yang menjadi pesan firman Tuhan ini adalah rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah oleh karena Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya, dan sama seperti seorang hamba. Kita sebenarnya sama seperti Mephiboset, yang adalah orang yang tidak berharga, yang adalah orang yang tidak layak menerima kasih dari Daud. Demikianlah juga dengan kita, karena dosa-dosa kita, sesungguhnya kita tidak layak dan tidak berharga di mata Tuhan. Tetapi Tuhan masih dan tetap mengasihi kita, sehingga Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya datang untuk menebus kita, supaya kita dapat menjadi pewaris kerajaan Tuhan Allah. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi ditegaskan, bersukacitalah dan marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita. Marilah teladanilah apa yang telah dilakukan Daud di dalam nats kita pada saat ini, bahwa dia tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan oleh karena kuasa Tuhan Yesus Kristus, Daud pun mampu menjadi saluran kasih Allah bagi sesamanya, terlebih bagi sesamanya yang menyandang disabilitas seperti Mephiboset. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga yang menjadi pesan bagi kita melalui firman Tuhan pada saat ini, dan tetaplah menjadi pelaku kasih dan kebaikan. Tetaplah menjadi pelaku kasih dan kebaikan, sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, janganlah membalas
kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebagaimanapun atau bagaimanapun orang-orang berlaku tidak baik kepada kita, firman Tuhan menjelaskan, tetaplah menjadi pelaku-pelaku kebaikan di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, yang maha kasih dan murah hati terhadap umat manusia. Kami layak mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Serta Tuhan masih mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, itu semua adalah berkat dan anugerah dari Tuhan kepada hidup kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami diajarkan untuk tetap melakukan segala kebaikan, melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan, serta peduli terhadap sesama kami yang membutuhkan suatu pertolongan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap beriman teguh, peduli, serta melakukan kasih terhadap sesama kami. Bapa dalam surga, segalanya kami serahkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami tak henti-hentinya mendoakan yang terjadi terhadap dunia ini, terlebih di negara kami Indonesia dan terkhusus di kota Balikpapan ini ya Tuhan, yang saat ini masih saja melanda COVID-19 yang semakin hari semakin tidak baik ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang menolong, yang memberikan kami suatu motivasi serta memberikan kami agar tetap dapat mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada diberikan oleh pemerintah, terlebih menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan yang mengajarkan kami ya Tuhan untuk mengikuti semua itu. Segalanya, semuanya kami menyerahkannya hanya kepada-Mu. Tuhan yang mengetahui segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami atas dosa-dosa kami, agar kami lebih layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Allah, kita muliakan Dia melalui Kidung Jemaat 462 ayat 3 dan ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam persembahan kita, dan yang menghantar kita dalam memberikan persembahan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14, yakni sebagai berikut. Mazmur 50 ayat yang ke-14.
Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah lakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Teguhlah di dalam iman dan pengharapanmu. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.